Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Sunaldi dengan NIM 2111212056 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Dengan mata kuliah Dasar Biomedik 1 dan dosen pengampu Ibu Suci Maisaro Nasution. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses pernafasan dan salah satu penyakit dalam organ pernafasan yaitu faringitis. Normalnya manusia dewasa bernafas sebanyak 12 hingga 16 kali per menit dalam keadaan beristirahat. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Proses ini juga disebut dengan proses sistem respirasi manusia. Nah, proses pernafasan sendiri melalui beberapa organ pernafasan. Secara normalnya, pertama itu melalui hidung. Di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Nah, dari hidung tadi, udara berjalan menuju faring. Di faring ini berguna untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. Nah, di trakea, bagian ini berguna untuk menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Nah, dari trakea tadi, udara jalan menuju bronkus. Bronkus berfungsi untuk menghubungkan trakea dan paru-paru. Saat di bronkus, maka udara masuk menuju paru-paru. Paru-paru adalah tempat penampung udara atau oksigen yang dihirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah memasuki paru-paru, udara jalan menuju ke bronkiolus atau cabang-cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat bernapas. Nah, di ujung-ujung bronkiolus tadi terdapat namanya alveolus atau alveoli, yang fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis pernafasan. Jenis pernafasan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi akibat kontraksi dan relaksasi otot karena tulang rusuk dan tulang dada. Fase pernafasan dada sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Saat inspirasi, otot antara tulang rusuk berkontraksi, rongga dadanya mengembang, volume paru-paru membesar, tekanan mengecil sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, dan udaranya akan keluar. Yang kedua itu adalah ekspirasi. Yang terjadi antara lain adalah otot antara tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengempis kembali ketika semula, tekanan dalam paru-paru membesar, volume paru-paru mengecil, dan menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Yang kedua itu adalah pernafasan perut. Pada pernafasan perut terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan otot perut. Terbagi lagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi, di mana akan terjadinya otot perut itu akan berkontraksi, diafragmanya mendatar, rongga dadanya membesar, tekanan dalam paru-parunya mengembang, volume paru-parunya membesar, dan udara dari luar masuk ke dalam. Nah, pada fase ekspirasi, otot perutnya akan menjadi relaksasi, diafragmanya melengkung, rongga dadanya mengecil, paru-paru mengempis, dan volume mengecil serta udaranya keluar. Nah, saya akan menjelaskan organ pernafasan mengenai faring. Faring adalah tenggorok atau yang merupakan bagian dari sistem pernafasan. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring tadi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah faring nasofaring. Faring nasofaring terletak di belakang hidung di atas pelantung lunak dan merupakan bagian paling lebar dan superior dari faring. Fungsinya adalah saat proses respirasi. Yang kedua itu adalah faring orofaring. Faring orofaring ini terletak di posterior rongga mulut, memanjang dari bawah palatung lunak. Fungsi utamanya adalah saat proses respirasi dan pencernaan. Lalu yang terakhir adalah faring laryngofaring, yaitu yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke esofagus. Fungsinya ini berhubungan dengan struktur anatomi manusia, itu reses piriform, yang dimana penurunan kecil terletak pada dinding lateral rongga laringofaringal pada kedua sisi jalur masuk laring. Nah, fungsi faring sendiri bermacam-macam, diantaranya itu adalah mencari jalan untuk udara, memisahkan udara dari air, dan menyeimbangkan tekanan udara. Nah, salah satu keluhan atau penyakit dalam mengenai faring itu adalah faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga dengan radang tenggorokan,
yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Faringitis atau tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Jenis virusnya bisa beragam, namun umumnya berasal dari golongan virus influenza, adenovirus, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Nah, adapun gejala faringitis itu diantara lain seperti nyeri atau sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, dan pembengkakan di leher depan. Nah, itulah mengapa di mana saat proses pernafasan normal, udara yang masuk melalui hidung dan menuju faring tadi yang biasanya berjalan normal, namun apabila adanya faringitis, maka akan terjadinya seperti rasa susah menelan ataupun rasa mual, letih, demam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengobatan dan pencegahan. Adapun pengobatannya itu seperti yang pertama itu adalah memperbanyak istirahat. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara, terutama saat suara serak. Tiga, minum air putih secukupnya. Empat, menggunakan pelembab udara apabila ruangan terasa kering. Lima, konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan. Enam, berkubur dengan air garam hangat. Tujuh, menghindari paparan asap rokok dan polusi. Delapan, minum antibiotik atas instruksi dokter. Dan terakhir, perawatan di rumah sakit dengan memberikan cairan infus apabila penderita sulit untuk menelan sehingga berpotensi kekurangan asupan. Nah, adapun pencegahannya diantaranya itu adalah rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, tidak berbagi peralatan makan dan minum dengan penderita. Tiga, selalu menutup mulut saat hidung dan hidung saat batuk. Empat, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok dan polusi. Lima, hindari alergen atau penyebab alergi. Enam, membersihkan barang setelah dipakai. Dan yang terakhir, apabila mulai merasakan gejalanya, beristirahat yang cukup dan jangan melakukan aktivitas agar mencegah penularan. Nah, mungkin sekian dulu hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.